Nah, oke teman-teman, sebelum pada informasi pengumuman jadwal pencairan PKH dan BPNT tahap pertama di tahun 2024 ini, di sini saya akan menjelaskan informasi terlebih dahulu ya, terkait bantuan PKH dan BPNT. Nah, jadi para KPM PKH maupun BPNT, mohon disimak baik-baik ya, supaya tidak bertanya lagi ke sana kemari ya teman-teman, dan bisa kalian pahami informasinya. Nah, jadi perlu diketahui pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia ini telah menganggarkan ya teman-teman APBN-nya untuk bantuan sosial, yaitu termasuk bantuan PKH dan BPNT. Nah, jadi untuk bansos PKH dan BPNT itu termasuk bantuan reguler ya teman-teman. Jadi tiap tahunnya itu pasti ada. Nah, untuk pencairan bantuan PKH maupun BPNT di tahun 2024 ini kemungkinan masih sama ya seperti di tahun 2023 kemarin. Ada mekanisme yang melalui kartu KKS Merah Putih dan ada juga yang pencairannya melalui kantor pos Indonesia. Nah, itu sudah dipastikan ya teman-teman, kedua penyalur tersebut itu bisa berjalan, baik yang lewat kartu KKS maupun yang lewat kantor pos Indonesia. Nah, namun untuk mekanisme pencairannya, apakah PKH nanti di tahun 2024 ini apakah tetap per 2 bulan sekali atau kembali lagi seperti tahun 2023 yaitu per triwulan. Nah, jadi kita tunggu saja ya teman-teman informasi resmi dari Kemensos selanjutnya. Nah, dan perlu diketahui juga ya teman-teman, di sini ada aturan terbaru yang sudah terbit ya untuk mekanisme pencairan bantuan PKH di tahun 2024 ini. Nah, jadi untuk KPM yang memiliki bantuan PKH di sini harus memiliki beberapa syarat ya teman-teman, atau memiliki komponen. Jadi untuk KPM PKH ini harus punya komponen seperti komponen kesehatan, pendidikan maupun komponen kesejahteraan. Nah, untuk komponen kesehatan ini meliputi balita ya teman-teman, salah satunya. Nah, jadi untuk komponen PKH balita itu terhitung usianya 0 sampai 6 tahun saja ya teman-teman. Nah, jika lebih 1 hari itu bisa saja tidak termasuk balita lagi. Jadi kemungkinan tidak terhitung balita lagi ya, walaupun 6 tahun lebih 1 hari saja. Nah, dan yang dihitung balita tersebut adalah sampai anak kedua saja ya teman-teman. Jadi apabila ada anak balita yang ketiga, maka tidak terhitung sebagai komponen PKH balita lagi. Jadi cukup dibatasi sampai anak kedua saja ya teman-teman. Nah, kemudian untuk komponen ibu hamil, datanya tersebut harus online ya teman-teman, kehamilannya mulai dari kehamilan usia dini atau usia 0 sampai ke usia 9 bulan ya teman-teman. Nah, di sini harus terdaftar di operator 6NG atau di pendamping supaya bisa terproses ya. Nah, apabila melaporkannya ketika usia kandungannya sudah memasuki bulan kedua, maka bisa saja tidak akan mudah dihitung sebagai komponen ibu hamil ya teman-teman. Nah, jadi tercatatnya itu harus mulai dari 0, kehamilan ke 0 ya teman-teman, sampai 9 bulan. Jadi jika didaftarkannya mulai dari 2 bulan, kemungkinan tidak terhitung sebagai komponen PKH ibu hamil. Nah, dan untuk komponen ibu hamil ini hanya dibatasi sampai kehamilan anak kedua saja ya teman-teman. Nah, selebihnya tidak bisa masuk sebagai komponen PKH ibu hamil. Nah, dan berikut adalah informasi pengumuman pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap pertama di tahun 2024 ini ya teman-teman, langsung diumumkan oleh Kementerian Keuangan ya teman-teman, yaitu Ibu Sri Mulyani.
Silakan disimak baik-baik video ini. Ya, maaf Bu, saya Nina dari Harian Kompas. Ada alokasi yang disiapkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dan stunting. Tapi untuk bansos sendiri sebenarnya berapa sih total anggaran bansos untuk tahun 2024? Lalu rinciannya seperti apa? Berapa jumlah? Siapa sasarannya? Apakah hanya 10 kg beras saja yang akan disiapkan atau ada program bansos lain? Untuk penghapusan kemiskinan, kita targetnya kan untuk kartu sembako itu 18,8 juta. Kita nanti akan terus memperbaiki datanya. Dan ini antara Kementerian Sosial, DTKS, dengan BPS yang sudah melakukan Reksosek, Register Sosial Ekonomi Data, melalui Menko PMK, dalam hal ini akan terus melakukan pemadaan dari data-datanya. Ini adalah target untuk sembako. Untuk PKH ini biasanya kita lakukan pada awal tahun atau sekitar bulan Maret. Ini biasanya adalah menjelang Lebaran atau pada saat kita nganggap musim tanamnya sudah mulai habis tapi belum panen. Itu adalah waktu-waktu kritikal yang biasanya kita memberikan timing untuk pemberian cash transfer dalam bentuk PKH. Kalau kartu sembako itu tiap bulannya disampaikan oleh Kementerian Sosial. Di dalam perlindungan sosial, angka ini termasuk sebetulnya usulan dari Menko PMK, yaitu perlindungan sosial sepanjang hayat. Jadi di dalamnya termasuk dari mulai stunting itu nanti kesehatan, tapi pemberian untuk PAUD, yaitu dari saat sebelum dia produktif, sekolah, pada saat dia sekolah, dalam hal ini mereka mendapatkan dukungan untuk keluarga-keluarga yang rentan dan miskin, dan nanti untuk lansia, keluarga yang memiliki lansia karena adanya aging, sudah mulai adanya kecenderungan aging. Ini yang akan kita cover di dalam perlindungan sosial. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan, bahwasanya pencairan PKH tahap pertama ini biasanya akan dilaksanakan di awal tahun ya, atau di bulan Maret. Nah, kita tunggu saja ya teman-teman informasi selanjutnya. Dan berdoa saja semoga lancar, tidak ada hambatan apapun, sehingga pencairan bansos di tahun 2024 ini bisa segera dilaksanakan.